Apa jadinya jika Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, menjadi penasihat spiritual Presiden Prabowo? Dalam cerita epik ini, Prabowo memimpin Indonesia menuju kebangkitan baru dengan menggabungkan teknologi modern, kearifan lokal, dan kekuatan spiritual. Namun, tantangan besar menanti, mulai dari sabotase oleh elit korup hingga pengkhianatan di lingkaran terdekat. Bagaimana kelanjutan kisah mengerikan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita menjerit penuh haru. Di awal tahun 2025, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai pemimpin dengan visi nasionalisme yang kuat, mulai merancang berbagai kebijakan untuk membangkitkan kejayaan Nusantara. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar. Dunia tengah bergulat dengan perubahan iklim, konflik geopolitik, dan teknologi yang mengancam menggantikan manusia. Di tengah tekanan ini, sebuah gagasan tak terduga muncul dalam benak Presiden Prabowo, sebuah ide yang berasal dari perbincangan tradisional dengan para tokoh spiritual Nusantara. Dalam pertemuan tertutup dengan beberapa ahli spiritual dan pemimpin adat, salah seorang penasehat menyebutkan legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Ia tidak hanya dikenal sebagai penguasa mistis yang legendaris, tetapi juga simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keseimbangan alam. Seorang pemimpin adat berkata, "Bapak Presiden, jika kita mampu memohon bimbingan dari entitas sebesar Nyi Roro Kidul, maka Nusantara akan kembali pada kejayaannya. Ia adalah penjaga rahasia kearifan lokal yang selama ini terlupakan." Awalnya, ide itu terdengar seperti mimpi di siang bolong. Namun, sebagai seorang yang menghormati tradisi dan sejarah bangsa, Prabowo mulai merenungkan gagasan tersebut. Dalam pikirannya, Indonesia adalah negeri yang dibangun di atas dasar spiritualitas yang mendalam. Jika bangsa ini ingin maju, ia harus menyelaraskan teknologi modern dengan kearifan lokal dan kekuatan alam. Beberapa minggu kemudian, sebuah upacara besar disiapkan di Pelabuhan Ratu, sebuah tempat yang dikenal sebagai gerbang ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Di sana, Prabowo memimpin prosesi yang melibatkan para pemimpin adat, ulama, dan tokoh spiritual dari seluruh Nusantara. Dalam upacara tersebut, doa dipanjatkan agar Nyi Roro Kidul memberikan pertanda apakah ia bersedia menjadi penasehat spiritual bagi negara. Saat malam semakin larut, ombak Laut Selatan yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar. Langit yang penuh bintang mendadak tertutup awan gelap. Semua orang di sana menahan napas ketika angin laut membawa suara yang terdengar seperti nyanyian. Sebuah wujud perlahan muncul di tengah kabut, anggun dan penuh wibawa. Ia adalah Nyi Roro Kidul, mengenakan kebaya hijau zamrud yang bercahaya seperti air laut di bawah sinar bulan. Dengan suara yang lembut tetapi tegas, ia berkata, "Wahai manusia yang memanggilku, apa yang kau inginkan dariku, Ratu Laut Selatan?" Presiden Prabowo maju dengan sikap hormat. "Ratu yang agung, bangsa ini menghadapi banyak cobaan. Aku ingin memohon bimbinganmu, agar Nusantara dapat kembali berdiri tegak sebagai bangsa yang dihormati di dunia. Aku ingin engkau menjadi penasehat spiritual negara ini." Mendengar permintaan itu, Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Kemudian ia menjawab, "Permintaanmu besar, wahai manusia. Namun aku melihat ketulusan dalam hatimu. Aku tidak bisa sepenuhnya meninggalkan kerajaanku di Laut Selatan, tetapi aku akan memberimu kebijaksanaan dan petunjuk melalui cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang percaya. Dengan syarat, engkau dan bangsamu harus menghormati keseimbangan alam dan menjaga harmoni dengan tradisi leluhur." Prabowo menyetujui syarat tersebut tanpa ragu. Setelah itu, Nyi Roro Kidul memberikan pesan pertamanya. Kunci kebangkitan Nusantara ada pada 3 pilar, manusia, alam, dan spiritualitas. Jika salah satu dari ketiganya terganggu, maka kehancuran akan datang. Ingat ini baik-baik. Setelah pertemuan tersebut, Prabowo kembali ke Istana Negara dengan semangat baru. Dalam pidato kenegaraannya, ia mengumumkan rencana besar untuk membangun Indonesia berdasarkan 3 pilar yang disebutkan oleh Nyi Roro Kidul. Ia menyebut proyek ini sebagai Nusantara Harmoni. Proyek ini mencakup program penghijauan besar-besaran, revitalisasi budaya lokal, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Namun, pengumuman itu juga menuai kontroversi. Banyak pihak yang skeptis dengan keputusan Prabowo untuk melibatkan elemen mistis dalam pemerintahan. Di sisi lain, rakyat kecil yang selama ini merasa dekat dengan tradisi leluhur mulai mendukung penuh kebijakan tersebut. Akhirnya,
Pemimpin kita menghormati budaya kita sendiri, kata seorang petani di Jawa Tengah. Ketika proyek Nusantara Harmoni mulai berjalan, tantangan demi tantangan muncul. Namun, setiap kali kesulitan datang, Prabowo selalu memohon bimbingan dari Nyi Roro Kidul melalui ritual khusus. Dalam mimpinya, Sang Ratu memberikan nasihat yang tepat, baik itu untuk menyelesaikan konflik sosial, menjaga ekosistem, atau mengambil langkah strategis di dunia internasional. Namun, tidak semua pihak senang dengan kebijakan ini. Beberapa kelompok elit yang merasa terancam mulai merencanakan gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo. Mereka melihat penggunaan elemen mistis sebagai bentuk kelemahan, sebuah celah untuk menggoyang kepercayaan rakyat. Disinilah awal dari konflik besar yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Program Nusantara Harmoni yang digagas oleh Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasil. Keindahan alam Indonesia perlahan dipulihkan, budaya lokal kembali dihormati, dan teknologi ramah lingkungan mulai diperkenalkan di berbagai sektor. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ancaman besar mulai mengintai. Kelompok elit yang merasa terancam oleh kebijakan Presiden Prabowo mulai beraksi. Mereka adalah segelintir penguasa bisnis besar yang selama ini memanfaatkan eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan pribadi. Dalam pandangan mereka, kebijakan berbasis harmoni dengan alam adalah ancaman bagi laba mereka. Mereka menyebut gerakan ini sebagai romantisme mistis yang tidak cocok dengan dunia modern. Pemimpin kelompok itu, seorang taipan bisnis bernama Arman Siregar, mulai menggalang kekuatan. Dengan pengaruhnya di media dan politik, ia memanfaatkan isu bahwa melibatkan Nyi Roro Kidul sebagai penasihat adalah tindakan yang tidak rasional. Dalam beberapa bulan, berita palsu mulai menyebar, menggiring opini bahwa Presiden Prabowo hanya mengandalkan tahayul untuk memimpin negara. Mengetahui ada ancaman serius terhadap stabilitas pemerintahannya, Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri kepercayaannya untuk rapat tertutup di Istana Negara. Kita harus bersiap. Gerakan mereka bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga serangan terhadap nilai-nilai yang kita coba bangkitkan, ujar Prabowo dengan nada tegas. Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurhana, mengajukan saran. Pak Presiden, kita perlu memastikan bahwa rakyat memahami pentingnya pilar-pilar ini. Jika mereka mengerti bahwa ini bukan sekadar mistis, tetapi berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan ilmu pengetahuan, maka dukungan mereka akan semakin kuat. Prabowo mengangguk. Namun, kita juga harus bersiap untuk menghadapi sabotase. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan langkah kita. Di tengah kekhawatiran yang melanda, Prabowo kembali melakukan ritual di pantai Parangtritis untuk meminta petunjuk dari Nyi Roro Kidul. Malam itu, langit cerah berubah mendung, dan angin sejuk membawa aroma laut yang khas. Dalam meditasinya, suara Sang Ratu kembali terdengar. Wahai manusia, cobaan yang kau hadapi adalah ujian dari Sang Semesta. Mereka yang mengutamakan keserakahan akan mencoba menggagalkan misimu. Namun ingat, kemenangan sejati tidak diraih dengan kekuatan fisik semata. Gunakan kebijaksanaanmu untuk memenangkan hati rakyatmu. Nyi Roro Kidul kemudian memberikan petunjuk berupa 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, perkuat pendidikan rakyatmu tentang pentingnya harmoni dengan alam. Kedua, bangkitkan kembali seni dan budaya yang mengajarkan kebajikan. Ketiga, waspadai pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Prabowo terdiam mendengar pesan terakhir itu. Ia menyadari bahwa tantangan terbesar bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari orang-orang di lingkaran terdekatnya. Beberapa minggu kemudian, sabotase mulai terjadi. Hutan yang menjadi bagian dari program rebusasi tiba-tiba terbakar di beberapa wilayah. Media yang dikuasai oleh Arman Siregar segera memberitakan bahwa kebakaran tersebut adalah bukti kegagalan program pemerintah. Mereka menyebutnya sebagai proyek ilusi hijau. Tidak hanya itu, beberapa menteri yang awalnya mendukung Prabowo mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ada laporan bahwa dana proyek lingkungan dialihkan ke pihak-pihak tertentu tanpa sepengetahuan Presiden. Ketika Prabowo mencoba menyelidiki, ia menemukan bahwa salah satu menteri kepercayaannya ternyata bekerja sama dengan kelompok Arman Siregar. Prabowo tidak tinggal diam. Dengan tegas, ia memecat menteri tersebut dan menyerahkan kasusnya kepada pihak berwajib. Namun, tindakan itu semakin memperkeruh situasi politik.
Isu bahwa Presiden Prabowo memimpin dengan tangan besi mulai diembuskan oleh pihak oposisi. Di tengah situasi yang semakin rumit, rakyat kecil yang merasakan dampak positif dari Nusantara Harmoni mulai menunjukkan solidaritas. Petani-petani di Jawa Tengah menggelar upacara syukuran karena sawah mereka kembali subur setelah pemerintah memperkenalkan teknologi irigasi ramah lingkungan. Nelayan di Sulawesi mengabarkan bahwa tangkapan ikan mereka meningkat setelah daerah pesisir direhabilitasi. Dukungan ini memberi energi baru bagi Prabowo. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah, bertemu langsung dengan rakyat untuk mendengar aspirasi mereka. Dalam setiap kunjungannya, ia mengingatkan rakyat tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan budaya lokal. "Kita bukan bangsa yang lemah," ujar Prabowo dalam pidatonya di depan ribuan petani di Jawa Barat. "Kita adalah bangsa yang dibangun di atas kearifan leluhur. Mereka yang mencoba menghancurkan kita hanyalah segelintir orang yang lupa pada akar mereka sendiri." Pesan itu menyentuh hati rakyat. Dukungan terhadap Prabowo semakin kuat, tetapi Arman Siregar dan kelompoknya tidak tinggal diam. Mereka mulai merencanakan langkah yang lebih agresif untuk menggagalkan proyek Nusantara Harmoni. Suatu malam, Prabowo kembali bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Kali ini, sang ratu tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat muram. "Bencana besar akan datang jika keseimbangan terganggu," katanya. "Namun, engkau masih punya waktu untuk mencegahnya. Dengarkan suara rakyatmu dan bertindaklah dengan bijaksana." Mimpi itu membuat Prabowo tersadar bahwa waktu semakin sempit. Ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Namun, dengan lawan yang semakin agresif dan pengkhianatan yang mengintai, apa langkah berikutnya yang akan ia ambil? Saat tekanan politik dan sabotase terus meningkat, Presiden Prabowo mulai mempersiapkan langkah strategis untuk mempertahankan proyek Nusantara Harmoni. Ia sadar bahwa kemenangan hanya dapat diraih jika rakyat tetap percaya pada visinya. Namun, serangan dari kelompok Arman Siregar semakin menggila, termasuk menyebarkan fitnah bahwa program pemerintah hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi yang sebenarnya. Pada suatu malam yang mencekam, sebuah tragedi terjadi di salah satu kawasan reboisasi di Kalimantan. Sebuah ledakan besar menghancurkan pusat distribusi bibit tanaman, disusul dengan kebakaran yang meluas hingga ribuan hektar. Media yang dikuasai Arman Siregar langsung memanfaatkan insiden ini untuk menyerang pemerintah. Kegagalan Presiden Prabowo untuk melindungi proyeknya sendiri adalah bukti bahwa kebijakan ini tidak efektif, demikian headline berita mereka. Prabowo tidak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan penyelidikan menyeluruh atas insiden itu. Hasil awal menunjukkan bahwa ledakan tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan hasil sabotase yang direncanakan dengan matang. Bukti-bukti mengarah ke salah satu jaringan perusahaan yang memiliki hubungan dengan Arman Siregar. Di tengah penyelidikan, ancaman lain muncul. Kelompok oposisi mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, menuduh bahwa Presiden Prabowo telah gagal menjaga stabilitas negara. Situasi politik menjadi semakin panas, dan masa depan proyek Nusantara Harmoni mulai diragukan. Dalam keadaan tertekan, Prabowo kembali ke pantai selatan untuk meminta bimbingan dari Nyi Roro Kidul. Kali ini, ia membawa beberapa tokoh spiritual dan pemimpin adat sebagai saksi. Saat malam tiba, ombak laut menjadi tenang, dan suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar di udara. "Wahai manusia, kegelapan ini adalah ujian bagi keberanianmu. Namun ingatlah, kebenaran selalu menang jika didukung oleh ketulusan. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Gunakan kecerdikanmu untuk mengungkap siapa yang bermain di balik layar." Nyi Roro Kidul melanjutkan, "Kunci kemenanganmu ada pada rakyat. Jika mereka percaya padamu, maka tidak ada kekuatan yang mampu menjatuhkanmu. Ingat juga, terkadang musuh terbesarmu bukanlah mereka yang terlihat, melainkan bayangan di dalam lingkaranmu sendiri." Pesan ini menjadi pencerahan bagi Prabowo. Ia memutuskan untuk menghadapi situasi dengan kepala dingin, tanpa terbawa emosi. Namun, ia juga sadar bahwa pengkhianatan dari dalam adalah ancaman yang harus segera diatasi. Sementara penyelidikan resmi terhadap sabotase berlangsung,
Prabowo membentuk tim khusus yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki hubungan antara sabotase, kelompok Arman Siregar, dan kemungkinan pengkhianatan di dalam pemerintahan. Tim ini bekerja secara rahasia, menghindari perhatian media dan oposisi. Hasil penyelidikan mengejutkan. Ditemukan bahwa beberapa pejabat pemerintah telah menerima suap dari kelompok Arman untuk melemahkan program Nusantara Harmoni. Tidak hanya itu, ada bukti bahwa mereka juga memberikan informasi rahasia tentang proyek pemerintah kepada pihak oposisi. Prabowo segera mengambil tindakan. Dengan bukti yang ada, ia memecat pejabat-pejabat tersebut dan menyerahkan mereka kepada pihak berwajib. Langkah ini tidak hanya membersihkan lingkaran dalam pemerintahannya, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa ia tidak akan mentoleransi korupsi atau pengkhianatan. Di tengah situasi yang memanas, dukungan tak terduga datang dari berbagai kelompok masyarakat. Seniman dan budayawan dari seluruh Indonesia mulai menggelar acara-acara untuk mendukung Nusantara Harmoni. Mereka menciptakan karya seni, lagu, dan pertunjukan yang mengangkat nilai-nilai harmoni dengan alam dan tradisi lokal. Di pedesaan, petani dan nelayan mengorganisir aksi solidaritas. Mereka mengirimkan pesan kepada pemerintah bahwa mereka siap mendukung program ini dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Kami tidak butuh janji-janji besar. Kami hanya ingin program ini terus berjalan karena kami merasakan manfaatnya, kata seorang petani dari Sumatera Barat. Dukungan ini menjadi energi baru bagi Prabowo. Ia menyadari bahwa meskipun ada tekanan dari kelompok elit, rakyat kecil tetap percaya pada visinya. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk melawan balik dengan langkah yang lebih berani. Prabowo kemudian mengundang Arman Siregar untuk bertemu secara langsung di Istana Negara. Pertemuan ini berlangsung dengan pengamanan ketat, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang isinya. Dalam pertemuan itu, Prabowo berbicara dengan nada tegas tetapi tetap tenang. "Arman," kata Prabowo, "aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu bahwa kau mencoba menghancurkan proyek ini demi kepentingan bisnismu. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang masa depan bangsa." Arman tersenyum sinis. "Pak Presiden, saya hanya seorang pebisnis. Saya tidak punya kepentingan lain selain menjalankan usaha saya." Prabowo membalas, "Usaha yang menghancurkan alam dan mengkhianati rakyat bukanlah usaha yang layak. Jika kau terus melakukan ini, maka kau bukan hanya melawan pemerintah, tetapi juga rakyat." Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun, Prabowo tahu bahwa Arman mulai merasa terancam. Ia memutuskan untuk mengungkap seluruh bukti yang dimiliki pemerintah kepada publik. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Prabowo memaparkan semua data tentang sabotase dan korupsi yang melibatkan kelompok Arman Siregar. Langkah ini mengejutkan banyak pihak dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Setelah konferensi pers, situasi mulai berubah. Rakyat yang sebelumnya ragu kembali memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Media yang selama ini dikuasai oleh kelompok Arman mulai kehilangan kredibilitas. Sementara itu, Arman dan sekutunya menghadapi penyelidikan hukum atas tindakan mereka. Namun, perjuangan belum berakhir. Meskipun serangan dari kelompok Arman mulai mereda, Prabowo tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia memutuskan untuk terus meminta bimbingan dari Nyi Roro Kidul dan bekerja lebih keras untuk menjaga kepercayaan rakyat. Setelah serangkaian konflik dan pengkhianatan, Presiden Prabowo bersama rakyat Indonesia berada di ambang kebangkitan baru. Program Nusantara Harmoni mulai menunjukkan dampak positif yang nyata di berbagai sektor. Namun, perjalanan menuju kemenangan penuh masih jauh dari selesai. Prabowo sadar bahwa tantangan terbesar bukan hanya memenangkan hati rakyat, tetapi juga menjaga komitmen untuk tetap berjalan di jalur yang benar, sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh leluhur dan didukung oleh Nyi Roro Kidul. Suatu malam di pantai Parangtritis, Prabowo kembali melakukan ritual khusus untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul.
Angin laut terasa lebih sejuk dari biasanya, dan bulan purnama bersinar terang di langit. Di tengah meditasi, suara lembut sang ratu terdengar. Wahai pemimpin yang gigih, ujian besar telah kau lalui. Namun, ingatlah, kemenangan sejati bukanlah sekadar mengalahkan musuhmu, tetapi memastikan bahwa rakyatmu hidup dalam harmoni dan keseimbangan. Prabowo membungkuk hormat. Ratu yang agung, terima kasih atas petunjuk dan perlindunganmu. Namun, aku masih memiliki kekhawatiran. Bagaimana memastikan bahwa keseimbangan ini bertahan dalam jangka panjang? Nyi Roro Kidul tersenyum. Keseimbangan hanya bisa bertahan jika pemimpinmu bijak dan rakyatmu sadar akan tanggung jawab mereka terhadap alam dan tradisi. Tanamkan nilai-nilai itu melalui pendidikan, seni, dan cinta terhadap tanah air. Jangan biarkan keserakahan kembali menguasai mereka. Sebagai tanda dukungannya, sang ratu memberikan sebuah cincin zamrud yang bersinar lembut. Gunakan ini sebagai simbol komitmenmu terhadap alam dan tradisi. Namun ingat, kekuatan sejati tidak ada pada cincin ini, melainkan pada hatimu yang tulus. Prabowo menerima cincin itu dengan penuh rasa syukur. Ia merasa mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjuangannya. Setelah pertemuan tersebut, Prabowo meluncurkan kampanye pendidikan nasional yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Kampanye ini melibatkan sekolah, pesantren, universitas, dan komunitas seni di seluruh Nusantara. Salah satu program yang paling sukses adalah Festival Nusantara Harmoni, sebuah acara tahunan yang menggabungkan seni, budaya, dan teknologi ramah lingkungan. Festival ini menjadi ajang bagi rakyat dari berbagai daerah untuk menunjukkan kearifan lokal mereka dan berbagi inspirasi. Dari tarian tradisional hingga inovasi teknologi berbasis alam, semua bersatu dalam semangat kebangkitan. Para pemuda mulai melihat tradisi bukan sebagai sesuatu yang kuno, tetapi sebagai warisan yang harus dilestarikan. Petani dan nelayan menjadi lebih percaya diri karena teknologi yang ramah lingkungan membantu meningkatkan hasil panen dan tangkapan mereka. Kota-kota besar juga mulai mengadopsi sistem transportasi dan energi yang lebih berkelanjutan. Prabowo memastikan bahwa hasil dari proyek ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan program ini. Sementara itu, kelompok Arman Siregar mulai runtuh. Bukti-bukti korupsi dan sabotase yang diungkapkan oleh pemerintah membuat banyak sekutu Arman mundur. Ia sendiri akhirnya ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan, termasuk perusakan lingkungan dan pengkhianatan terhadap negara. Proses hukumnya berlangsung transparan, memberikan pesan tegas bahwa tidak ada yang kebal hukum, tidak peduli seberapa kuat mereka. Namun, Prabowo memilih untuk tidak menjadikan ini sebagai kemenangan pribadi. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kita tidak merayakan kejatuhan seseorang, tetapi bangkitnya nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Kita semua harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa kita tidak mengulangi sejarah kelam." Dengan stabilitas yang mulai terwujud, Prabowo mengarahkan fokusnya pada keberlanjutan program Nusantara Harmoni. Ia membentuk lembaga khusus yang bertugas menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Lembaga ini melibatkan tokoh adat, ilmuwan, dan pemuda untuk memastikan bahwa semua kebijakan didasarkan pada nilai-nilai harmoni. Prabowo juga mempersiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan visi ini. Ia percaya bahwa pemimpin yang baik bukan hanya yang bisa menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga yang mampu menyiapkan pondasi bagi masa depan. Dalam salah satu mimpi terakhirnya tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu memberikan pesan yang penuh makna. "Wahai pemimpin yang bijak, aku akan kembali ke kerajaanku di Laut Selatan. Namun, ingatlah, kekuatanku selalu ada bersamamu selama engkau menjaga keseimbangan. Jangan pernah lupakan akar dari kebijaksanaan ini, hormati alam, lestarikan tradisi, dan cintailah rakyatmu." Ketika terbangun, Prabowo merasa bahwa tugasnya sebagai pemimpin telah mencapai titik puncaknya. Ia telah membuktikan bahwa kearifan lokal bukanlah hal kuno, tetapi fondasi yang kokoh untuk masa depan.
Pada akhir masa pemerintahannya, Prabowo dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membawa Indonesia ke era baru yang penuh harapan. Rakyat tidak hanya hidup lebih sejahtera, tetapi juga lebih sadar akan pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan tradisi. Proyek Nusantara Harmoni menjadi model yang diadopsi oleh banyak negara lain sebagai cara untuk menghadapi tantangan global. Kisah ini juga meninggalkan pelajaran penting bagi generasi berikutnya, bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang tidak kita duga. Dengan menghormati alam, tradisi, dan nilai-nilai spiritual, manusia dapat mencapai harmoni yang sejati. Dan demikianlah, Nyi Roro Kidul tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga simbol kekuatan dan kebijaksanaan yang abadi bagi Nusantara. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.